Alhamdulillahirrabbilalamin. uh, Alhamdulillah kita sudah selesai membuat satu ramuan obat yang insya Allah untuk masyarakat kita bisa tertolong oleh Allah adanya berbagai macam penyakit dengan ramuan yang kita buat ini. Obat ini sengaja memang saya buat, saya ramuan dengan berbagai macam rempah-rempah yang kemudian saya jadikan satu dengan inti dan tujuannya untuk mengobati berbagai macam penyakit. Jadi obat ini nanti ya, yang bahannya dari temulawak, temu ireng, temu giring, di situ ada jahe, terus kemudian daun apa itu namanya benalu, kapulaga, ada kulit jengkol juga. Nah, yang mana nanti insya Allah bisa untuk mengobati seperti diabetes, kemudian stroke, asam urat, dan asam lambung. Karena mayoritas masyarakat sekarang ini terjangkit adanya penyakit stroke dan asam urat. Nah, hal ini bisa terjadi, setiap orang pasti akan mengalami hal itu. Nah, penyebab penyakit-penyakit itu disebabkan faktornya apa, Pak? Penyakit itu faktornya sebetulnya sangat mudah sekali. Terjadinya satu penyakit asam lambung itu karena zat asam yang terlalu tinggi dalam tubuh kita, terutama di dalam perut ya. Nah, karena makanan yang kita konsumsi ini semuanya itu mengandung zat asam, mengandung apa itu namanya gas. Nah, bergas dia. Nah, apalagi kalau makan makanan yang seperti jajan-jajanan anak-anak itu, seperti terus kemudian makan makanan yang sifatnya banyak berkolesterol tinggi, berminyak tinggi. Nah, tentu pasti akan mengalami perubahan dalam jiwa kita, terjangkit yang namanya asam lambung itu. Termasuk pengawet-pengawet itu? Ya, termasuk pengawet itu juga akan berdampak. Terus obat-obatnya itu, Pak, kira-kira gimana itu, Pak? Kalau obatnya untuk mengatasi obat asam lambung itu, karena gini ya, asam lambung ini masalahnya ada komplikasinya. Jadi kalau orang yang terkena penyakit asam lambung ini pasti dia punya emah. Nah, emah dan asam lambung ini sifatnya menyatu, yang kemudian apabila dia sudah tertinggi asam lambungnya itu, nah timbul lidah kita, liur kita ini terasa pahit. Kalau liur kita sudah terasa pahit, artinya udah emah. Dan emah ini efeknya nanti pasti ke liver. Nah, di situ. Nah, sedangkan penyakit liver dan asam emah, asam lambung atau emah itu tadi nggak bisa tersentuh oleh adanya zat-zat kimia. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan satu ramuan obat yang sifatnya dingin. Sifatnya dingin yang berzat serat tinggi. Nah, seperti kunyit, terus kemudian temulawak atau temu giring itu dia punya zat serat yang tinggi dan sifatnya dingin. Nah, di situ. Itu kalau perutnya itu kembung itu kok kenapa, Pak? Larinya kok ke kepala itu, Pak? Ya jelas. Karena udara, karena asam itu tadi dia menyelebar ke seluruh sel-sel pembuluh darah. Jadi dia mengikuti peredaran pembuluh darah. Bahkan gejala atau orang yang kena asam lambung itu pasti kepala pusing, kadang sakit, terus badan terasa ngilu, nyeri, linu-linu dan sak piturutnya. Nah, itu asam lambungnya tinggi. Ya, jadi sakit kepala itu bukan disebabkan karena katanya darah tinggi saja, Pak ya? Bukan. Kalau darah tinggi itu berapa tingginya, terus nambahnya dari mana? Nah, sebetulnya tidak ada istilah darah tinggi, tidak ada darah rendah. Nah,
cuman darah itu tersumbat. Nah, tersumbat adanya zat asam maupun kolesterol dan lain sebagainya, ya sehingga peredaran darah itu tidak optimal, tidak stabil. Nah, timbul di situ. Begitu dia di mana darah itu ibaratnya selang. Kalau selang itu banyak lumutnya di dalam itu, kalau airnya mengalir itu kan mau kan nggak bisa lancar itu. Nah, yang sehingga mengakibatkan pusing, mengakibatkan linu-linu di badan, nyeri, otot dan lain sebagainya. Jadi yang namanya angin itu kalau sudah tinggi sekali di dalam tubuh itu bisa mengakibatkan ngilu-ngilu, nyeri-nyeri pada Bisa. persendian juga Pak ya? Nah, bisa ngilu di persendian, bahkan di badan itu sakit ngilu-ngilu. Dan bisa juga akan terjadi satu penyakit yang sangat membahayakan. Itu bisa mati mendadak itu. Karena pada saat dia sedang duduk atau sedang berjalan yang kemudian zat asamnya naik tinggi yang sehingga menyumbat di dalam pembuluh nadi atau jantung, paru-paru kita, timbullah di situ lemas, jatuh, pingsan di situ. Kalau tidak tertolong ya positif. Nah, di situ. Itu karena katanya orang masuk angin duduk. Ya, nah, kiranya terima kasih Pak. Cukup pertanyaan saya. Ada pertanyaan lain nanti kita sambung lagi Pak ya. Ya sama-sama. Nah, begitu pula jika ada kekurangan saya dalam memberi satu penerangan atau penjelasan, saya mohon maaf ya, karena tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Akan tetapi selama kita masih mau belajar, mendeteksi, menyelidiki dari mana sumbernya, karena Allah tidak meletakkan satu penyakit, akan tetapi dia meletakkan satu obatnya. Dan penyakit itu datangnya itu dari Allah karena perbuatan sendiri, bukan dari mana-mana. Jadi bisanya terjadi masuk angin, terjadinya itu karena mungkin telat makan, kurang tidur. Nah, di situ timbul masuk angin. Sudah tahu hujan-hujanan, akhirnya masuk angin dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada diri kita. Berasa itulah yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.